Nah, ini udah nyambung lagi. Ada 40 orang ya, satu. Jadi ketika kita ke sana Bu, ke Eropa itu, pertama adalah niatnya itu adalah berkunjung ke orang muslim sana. Yang kedua, kita pengen tahu pesan sana Bu, luar biasa. Kita ke Andalusia Bu, Spanyol, ya Madrid gitu kan. Nah, sana itu ternyata dulu Spanyol itu semua Islam. Sekarang jadi hampir 99% Nasrani. Tahu kenapa yang dulu Islam jadi Nasrani? Apa? Bukan, karena umat Islam udah kena penyakit wahan. Dunia dan takut mati. Di Indonesia begitu. Orang yang kalau punya apa ngejar dunia itu, dunia apa? Orang yang berdunia itu kaya atau miskin? Yang disebut zuhud itu orang kaya atau miskin? Ibu kenal nama Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki, benar? Awal-awal itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang bencana buat orang Islam, maka perlu dihindari. Tapi begitu Imam Syafi'i selesai belajar Imam Maliki, itu di apa namanya Imam Maliki itu nyuruh Imam Syafi'i itu belajar sanatnya langsung ke gurunya, namanya Abu Syaukani nggak salah ya. Itu pas berangkat ke sana dikasih uang emas. Itu pertama udah mulai goyang. Sampai di gurunya Imam Maliki Bu, itu ada Pak Yai, Ustadz, kerjanya gitu di ruang tamu itu emas. Itu emas. Rumah besar, karpetnya sampai tebel itu, kalau kakinya napak itu sampai mata kaki tenggelam, saking tebal dan mahalnya. Luar biasa. Lalu ketika mukanya Imam Syafi'i berubah Bu, kayak ini ngomong gini, pasti kamu mikirnya adalah ini kiai kok hamba dunia begitu ya. Apa kata beliau? Apa uang ini saya kasih aja orang fasik, orang munafik begitu? Nah inilah rusaknya Indonesia adalah karena apa Bu? Yang pertama orang kayanya nggak mau soleh dan orang solehnya nggak mau kaya. Orang kayanya nggak mau soleh dan orang soleh nggak mau. Dianggap kekayaan itulah bukan orang punya kita. Padahal harusnya adalah kita contoh coba 9 dari 10 sahabat Rasul. Contoh Abdullah bin Auf. Sugih betul. Sugih banget mewariskan sekitar sekian puluh triliun Bu. Bayang Bu. Sugih tak masuk. Utsman bin Affan kaya Bu, tapi setiap malam itu sholat tahajud sampai 30 juz habis. Dia kerjanya cuma setengah hari. Mereka kerjanya setengah hari, sisanya buat apa? Buat ibadah. Itu menariknya bukan setiap hari bekerja orang sugih gitu loh. Ada masalah itu, ada masalah besar itu loh. Wes tinggal ke anak istri, orang bali-bali, orang sugih juga. Sedangkan para sahabat itu, mereka itu kerjanya sedikit, sisanya buat ibadah, tapi sugih-sugih, kaya raya, luar biasa. Sampai Abdullah bin Auf itu Bu, pecok itu atau pecok kampak ya, terbuat dari emas. Kebayang. Kira-kira jenengan mampir ke rumahnya Abdullah bin Auf, jika pecoknya sugih, bilang kilo juga. Apakah itu berlebih-lebihan? Tapi sekali infak Bu, harta sekian triliun sedekah. Bahkan Abdullah bin Auf itu memberikan santunan kepada syuhada perang Badar masalah ya. Satu orangnya itu hampir 1 miliar. Jumlahnya 313 orang. Jadi umat ini kalau banyak orang sugih, enak. Sampai zaman dahulu itu ada namanya zaman Khalifah Harun Rasyid, itu ada rumah sehat yang besar namanya Bimaristan. Apa Bu? Bimaristan. Diambil dari istilah orang Persia. Bedanya gini. Kalau Pak Sinten Pak, Pak Sinten, Pak Sis misalnya sakit, masuk Bimaristan, maka beliau kan nggak bisa kerja, ya? Maka istrinya beliau itu akan dinafkahi oleh rumah sakit. Benar Bu? Jadinya sakit, saya sakit misalnya gitu. Kan saya berarti kan bisa kerja toh. Nanti uang makan sekolah anak saya itu dibiayai oleh rumah sakit. Karena Bu, dan berobat gratis. Kalau anak sekolah sakit, nanti rumah sakit akan mendatangkan guru untuk ngajari itu.
Itu Bima Ihsan. Saat jadi dokter situ, saat jadi dokter Bima Ihsan adalah pertama dia hafal 30 juz. Bukan 3 juz 30. Terus minimal hafal 1000 hadis. Saya jadi dokter situ. Kebayang. Itu Islam berjaya begitu. Abad 8. Baru abad 12 di Prancis muncul rumah sakit, hospital. Jadi kok orang-orang Islam itu kaya, Bu. Luar biasa. Jadi jangan apa ya? Jangan tabu dengan namanya harta, Bu. Karena dengan harta, Bu, kita boleh misalnya contoh, jenengan punya penghasilan 100 juta, jangan ambil 10 juta, yang 90 juta apain? Boleh nggak, Bu? Lu Gus Yahya itu orang nggak ngasih harta pada orang itu, nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Tapi kudu kerja keras, maka sejahtera, Bu. Yang kelima ada saudara. Kenapa, Bu? Kita nggak mau, Bu, selama sendirian. Yang penting anakku aman, tentram. Wah, bodoh amat anak Tongguni. Nggak bisa. Kenapa? Coba anak kita kecil-kecil gini. Kalau main ke rumah teman-temannya, pulang gue bahasa baru tuh. Itu kalau nggak di semua anak di dakwah, Bu, repot juga anak kita. Yang kedua apa? Sehat sendirian enak. Sak kampung kena COVID, Bu. Lockdown masih. Terus yang ketiga apa, Bu? Smart sendirian, pinter dewe. Enak. Sejahtera dia, Bu. Ibu di rumah sini punya Alphard, Bu, stres. Asli. Tapi kalau semua kampung punya Alphard, enak. Makanya kalau saya bilang, kalau Anda mau kaya di luar sana, bisa, Bu, sendirian. Sendirian bisa. Tapi kalau kaya bareng-bareng, nah ini. Jadi kalau kita mau kaya sendirian bisa. Tapi kalau mau kaya bareng-bareng, nah ini. Saya ada mitra itu punya pabrik, 7 pabrik. Kamu ini. Saya bilang ini, Bu, Ibu punya saudara enggak? Ya punya, Mas. Saya saudara 5. Ada 5. Pertanyaannya, saudara Ibu segi-segi enggak? Enggak. Saya itu kalau pulang kampung stres, Mas. Punya sedan bagus. Kalau lebaran, Bu, sampai bagasinya ada orangnya. Saking mau pengen numpak mobil KB, bener? Ngebayangin, Bu. Baik ya. Kalau pulang kampung, ibu-ibu kalau ini asli sini semua ya? Wah, repot ya, nggak pernah pulang kampung, Bu, ya. Saya pulang kampung jebret, nggak mobil. Itu semua pengen melu. Tapi kalau semua adik kita punya duit enak. Makanya kalau di ini, Bu, kita kayaknya bareng-bareng. Kalau ibu pengen punya penghasilan 10 juta, Bu, 10 juta, maka ibu harus membantu 10 mitra ibu punya penghasilan 1 juta rupiah. Jadi kalau saya hari ini, Bu, ada mitra saya punya penghasilan sekitar 20 sampai 30 juta rupiah sebulan. Itu guru MI. Sekarang dia punya pesantren 2 gede, 2 lantai pesantrennya, terus bikin MA sama madrasah sanawiyah. Jadi itu semuanya totally free. Yang bayar paling nggak seberapa. Kenapa? Dibiayai dari bonus ini. Itu 1 Garut itu, Bu, jaringan biasa. Guru MI, Bu. Guru honorer. Ya. Tahu berapa gajinya? Guru PAUD berapa gajinya, Bu? Ada Bu Cucu itu, guru PAUD, Bu. Gajinya Rp150.000 sebulan. Hari ini Wasil ini punya penghasilan 11 juta sebulan. Masih ngajar PAUD. Pertanyaan kalau masih ngajar PAUD, Bu, kira-kira masih ngambil gaji, Bu? 9 tahun, Bu, 9 tahun aktif di HRI. Tiap bulan dapat 11 juta naik. Kira-kira, Bu, kalau ada mitra kita itu bonusnya gede, sing paling seneng saya, Bu. Capeknya ngebina jaringan, sing ngeyel, sing macam-macam lah namanya juga saya lihat ya. Dia ajak, ayo Bu, enggak aku gah mangkat, aku ingin cukup gitu. Macam-macam alasannya itu. Ketika mereka satu persatu, Bu, punya penghasilan, Bu, rumahnya jadi bagus, bisa umroh sama keluarga, bisa haji, punya kendaraan yang terbaik, Bu, itu bagian mentor. Capeknya, keselnya, Maka Ibu saya lihat, sesi terakhir ini adalah bagaimana sih Pak dari sejahtera dia ini
Ingat tuh sekalian, pernah nggak ibu-ibu sekalian lihat pasta gigi ini iklan di TV? Ya, kenapa Bu? Tahu alasannya kenapa? Kenapa pasta gigi ini nggak iklan TV? Saya duduk ya. Pegel juga yang ngatur. Kenapa nggak iklan di TV? Bisa nggak iklan di TV? Bisa. Tapi iklan TV itu Bu, sekali tayang itu bayar ke TV-nya 60 juta. Nah Ibu kalau nonton TV itu berapa kali tayang tuh Pak? Berkali-kali kan? Berarti kan sekitar 600 jutaan sehari kan, bahkan 6 miliar. Belum lagi artisnya yang ngomong. Kalau artisnya nggak kenal Bu, saya iklan ke PGH dan TV, siapa yang tuku? Ini siapa yang tuku? Tapi kalau tukur arwana Bu, meskipun ganteng saya Bu, gitu loh. Tetap aja dia pasti mahal dia gitu loh. Paham sih? Karena artis. Nah, ini mikirnya gini Bu, daripada kasih ke TV, mending dikasih ke kita. Jadi tugas kita itu bukan sales, tapi tales. Bukan jual, tapi cerita. Kita pada hari ini Bu, ngiklan pada hari ini. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya sama kita, yaitu Pak, keluarga. Coba hitung ya. Kalau Mbak Bara punya berapa keluarga? Adik. 7 bersaudara, Mbak Bara 7 bersaudara. 7 bersaudara kan kalau punya suami semua, punya istri semua kan udah 14 gitu loh. 14 itu kan pasti punya mertua loh. Benar? Udah berapa Bu? Mertua 2 pasti kan? 28. 28. Mertua itu punya adik nggak? Punya kakak nggak? Itu namanya the power of getok tular Bu. Iya getok tular kan? Makanya kalau ibu-ibu pengen pahami ada gini, cara penguasaan pasar. Wonosari berapa RT Bu? Di rumah kamu Ibu? RW berapa RW? Satu RW berapa RT? 3. 1 RT berapa kakak? 130. Kata-kata 30 ya. Kalau 1 RW ada 3, 1 RT ada 30 warga, berarti kan ada berapa? Ada 100-an warga, benar? Pertanyaannya, mohon maaf Bu, dari ekonomi paling rendah sampai paling tinggi, kalau mandi pakai sabun atau pakai lalaran Bu? Sabun. Kalau gosok gigi pakai odol, pakai batu bata? Belara. Saya nggak pernah tahu Bu, belara gimana ya? Pasti kan enggak? Betul. Kalau nyuci, pakai deterjen atau pakai yang lain? Deterjen. Pertanyaannya Bu, daripada Ibu beli tempatnya orang Unilever dan sebagainya itu, mending beli HNI. Kenapa? Kalau Pak, tapi HNI kan MLM kan haram. Ibu penting nih, saya ini ungkapan begini, bisnis nggak boleh abu-abu. Hitam jelas, putih jelas. Makanya kalau ada mitra saya nggak mau, ya nggak masalah, nggak saya paksain. Dalam konsep bisnis itu, hukum fikih dasarnya kan muamalah itu kan mubah. Kecuali ada yang bikin dia haram, benar? Nah, pertanyaannya, kalau ada orang bilang MLM HNI haram, dia harus bisa menunjukkan di mana letak haramnya. Enggak cuma, Pak, saya lihat di Ustadz YouTube itu bilangnya haram, gitu ya. Nah, Ustadz YouTube itu sebenarnya muridnya Ustadz HNI, ketemu Aldi. Masalahnya belum pernah ketemu aja gitu loh. Di kita itu ada 3 Dewan Syariah, Bu. Dr. Mawardi Mas Soleh, 15 tahun kuliah di Madinah, bikin disertasi S3 dalam bahasa Arab Bu, tidak ada salah titik koma. Coba Ibu bikin skripsi aja berapa kali ulang coba. Baru kasih judul aja udah itu bikin disertasi S3 loh. Dalam bahasa Arab tidak ada salah titik koma. Ada orang datang ke Madinah, kan ada di Madinah itu di Masjid Nabawi ada taklim Bu. Dan nanya Ustadz, saya mau nanya tentang fikih Syafi'i. Nah, ngapain kamu jauh-jauh ke Madinah? Di Indonesia itu ada namanya Mawardi. Beliau itu Dewan Syariah Bu. Beliau itu Mufti Riau. Oh, luar biasa. Kalau Ibu mau tanya sisi mana halalnya HNI, ke beliau. Jadi kalau ada orang bilang semua MLM haram, belum tentu. Kalau semua MLM haram Bu, berarti harusnya kan kalau yang haram pasti ada yang oke. Sederhana aja. Ibu daftar HNI berapa Bu? 30. Dapat apa? Dapat ini toh? Dapat ini. Ini kalau Ibu hargai berapa harganya?
Buku katalog sama buku panduan itu berapa harganya, Bu? Kalau dihargai? Lebih dari 100.000. Karena kan potongannya nggak lurus, benar? Pernah Ibu beli potongan buku yang lurus gitu? Itu percetakan biasa nggak bisa, Bu. Susah. Jadi 2 buku sama 1 kartu aja udah lebih dari 30.000. Coba ibu-ibu yang udah punya mitra siapa aja? Yang udah mitra. Rekrut banyak orang, Bu. Itu bonus kan? Enggak ada. Enggak ada. Coba Mbak Sofi ngerekrut 10 orang. Itu bonus ya? Selama belum ada pembelian, tidak akan pernah dapat. Karena bonus itu lahir dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke, contoh, sampel ini berapa harganya, Bu? 110. Kalau agen beli berapa? 90. Dapat potongan 20.000. Oke. Ini ada poin 20. Poin 20 itu tandanya dari 90.000 itu yang diambil perusahaan cuma 70.000. Yang 20-nya dibagikan ke agen. Ibu-ibu yang masih anggota baru ada. Dapatnya 10%, Bu. Ibu beli kopi ini dapat 10%. Dari 20.000 itu 10% berapa? 2.000. Dari 20.000 itu, Bu, Ibu dapat 2.000. Nah, yang 18.000-nya kemana? Kemana, Bu? Orang yang berkontribusi terhadap omset. Karena tidak ada satupun orang minum kopi Sevel tanpa ada yang ngomong, benar? Ibu mau cari toko ini di Wonosari, saya aja, Bu, nggak akan kebayang itu gimana. Wis tempatnya kadang lempit, orang spandu gitu. Itu banyak, Bu. Kadang datang juga produknya lengkap. Nah, kalau Ibu minum kopi Sevel ini pasti ada rekomendasi. Nah, orang yang rekomendasi itu akan dapat pahalanya. Kayak contoh Ibu ngaji, kemudian ngaji lagi gitu loh. Jadi dari 20.000 itu, Bu, Ibu dikasih jatah 10 sampai 35%. Ibu milih mana? Bonus 10% atau 35%? Pilihnya 35%. Jadi apa, Bu? Eksekutif director. Saya kalau beli kopi Sevel 1, Bu, dapat bonusnya adalah 20.000 kali 35. Karena saya eksekutif director. Ini dapatnya 7.000 rupiah. Kalau Bu Retno beli kopi Sevel 1, dapatnya 2.000. Jadi sisanya kemana, Bu? Sisanya ke mentornya. Loh, berarti diambil loh hak saya. Enggak, haknya Ibu 10%. Ibu dikasih 10 sampai 35%. Ibu ngambil 10%. Sisa apa? Gitu. Ya? Bayangkan, Bu, kalau saya punya mitra 600 orang yang beli 1 kantong kopi Sevel, udah berapa omsetnya? 90 kali 6. Ayo, Bu, berapa, Bu? 9 kali 6. Berapa? 54. Berarti 54 kali 100 berapa? 5.400. Tambah 1.000. Berapa, Pak? Udah 5.400.000, kan? Hari ini, Bu, di grup saya itu ada mitra yang belanja 100 poin, jumlahnya ada 6.000 orang. Di total omset grup saya itu, totalnya adalah di bulan Juli kemarin terakhir, karena aku masih bicara ya, itu sekitar 2 sampai 2,5 miliar. Pertanyaannya, apakah saya ngajar jual ya? Saya ngajar pakai. Soalnya ibu-ibu kalau pakai yang lain, Bu, mesake. Ada, Pak, kode larang, Pak. Saya bilang, Bu, Ibu kalau nggak pakai PGA, Bu, seumur hidup Ibu larang terus. Itu apa, Bu, pakai pesoden gitu? Itu apa pakai pesoden? Itu apa, Bu? Udah berapa puluh tahun, Bu, pakai itu. Berpuluh tahun dari kecil sampai anak kecil lagi. Dan kita kenal dengan pasta gigi itu karena ibu kita pakai itu, kan? Nah, kalau anak saya dari kecil, Bu, lahir kenal PGA. Setiap hari PGA, begitu nanti gede, beli apa? PGA. Begitu dia punya anak, PGA. Itu bisnis yang panjang. Bayang, Bu? Anak saya sekarang kecil. Kalau dia gede, Bu, gede pasti punya teman, kan? Saya bilang sama anak saya, kamu ke sekolah jangan pintar-pintar.
Berapa ya? Rasa mentek ijazah gitu loh. Ijazah kanggo wong kerja. Kalau bisnis apa butuh ijazah. Sing penting kamu sekolah itu nyari teman yang banyak. Nyari ilmu yang banyak. Masa pinter-pinter. Ya benar. Halo. Iya. Masih diurus itu. Iya. Dengan konsep sederhana, Bu, Ibu bijak produk saja. Pakai butuhkan, ada ibu-ibu hanya beli EGM setiap bulan 10 kantong buat anaknya. Udah 200 poin toh? Udah cukup. Apalagi sekarang ada masker, ada minyak telon, kayu putih, pampers, terus ada pembalut. Ibu mohon maaf ya, salah satu pencetus kanker nomor 1 adalah pembalut. Karena dia itu diambil dari kertas bekas yang di sampah-sampah itu, dijadiin bubuk kertas, dikasih klorin, terus jadi pembalut. Nanti kalau kena cairan panas, Bu, jadi dioksin. Dioksin itu jadi merusak rahim. Makanya jangan heran, Bu, kalau ibu pakai pembalut biasa, berengen. Gitu berengen? Antum dulu sebelah gini sih. Luka-luka lecet. Belum nyampe ya. Nyampe ya. Nggak sampai itu. Itu si bagian selangkangan, maaf itu lecet. Saya presentasi kan nggak hanya ibu kerudung semua toh. Ya ibu pakai you can see ya saya presentasi juga gitu loh. Kenapa? Karena kan kita mau siar kan, nggak boleh milih-milih. Oh iya bener Pak, makanya aku nak gue pembalut biasa kok berengen gitu. Obatnya macam-macam orang sembuh ya pembalutnya kayak gitu. Kalau ibu pakai pembalut hibis, semriwing Bu kayak AC nih bener. Oh, bener nggak? Bener Bu, kayak ada AC-nya tuh. Semriwing satu. Yang kedua Bu, yang kedua itu sehat. Makanya ibu sekalian, kalau ibu nih mabukan naik mobil Bu ya, mabukan naik mobil tuh, saya ngajarin sebelum pakai masker mesil itu pakai pembalut, diapain? Dibuat masker. Loh, kalau jadi bintang iklan terus totalitas gitu. Iya. Ini Bu, lihat. Ini pembalutnya masih baru ya. Iya, baru keluar dari sini. Jadi kalau saya berarti ya kayak gitu. Jadi kalau saya Bu, itu kalau kenapa ya waktu biasa aja loh. Ini anyar kok kecuali bekas gitu loh. Jadi ini enak. Apa sih? Ada masalah dengan pembalut kan biasa aja kan? Nah, ini kan dia mengandung aloe vera dan tujuherba, Bu. Jadi ini dikasih ini. Nah, makanya kalau misalnya dikasih air, Bu, dia daya tarik tinggi. Boleh minta sendok sama gelas, Bu. Akhirnya jadi kalau ada mita saya itu naik mobil Surabaya Bu, mual dia. Tapi ini enak, seger, cobain kalau saya. Itu plong enak, di pernafasan plong. Ingat yang baru. Saya nggak mau. Nah, ini itu Bu, ini kenapa dia? Ini karena dia bernafas, dia bolong-bolong. Dan dia itu mengandung kapas, bukan kertas. Jadi kalau misalnya dikasih air ini Bu sampai berkali-kali pun. Kenapa sih Bu? Loh saya itu kan kalau jadi kerja itu totalitas dulu ya. Nah ini dia kering Bu, kering. Ini kalau tunggu sebentar kering. Kalau ada tisu Bu. Satu. Oh ini ketutupan. Pak saya nggak ngecas ya apa ya? Kamu casnya belum sih? Saya colokan. Nah, ini Bu, nih. Kalau tempel begini, tuh nggak basah. Jadi kalau ini buat sehari boleh. Ada Bu, Pak, boleh nggak buat semalaman? Sehari sampai semalam terserah gitu loh. Ya normalnya sehari Bu, gitu. Sehari ini kering Bu. Padahal udah berapa sendok tadi ya? Kalau dilanjutkan lagi nggak masalah Bu. Biasanya saya kasih betadin biar ketok abang gitu loh biasanya. Murah gelas ya. Nah,
Dia dia sampai tinggi. Nah, ini yang menarik, Bu. Jadi tipis. Ada apa? Ada siwi nih gitu. Saya juga oke. Iya, benar. Saya juga bingung tanya makannya piye gitu loh. Tapi Bu, itu kalau apa namanya ditahan bentar itu, ini dia kering. Bukan slab bersih itu ya, kering. Makanya yang luar biasa lagi adalah kalau Ibu buka begini. Mati lampu. Ini kalau cara buahnya ini kan dia ada 3 lapisan, Bu. Nah, ini tuh ini dia kayak apa namanya? Kayak kapas. Dalamnya itu, Bu. Kalau buang itu gini aja. Nah, dia ada kayak gelnya. Dia ada lapisannya nih, yang bolong-bolong ini. Ya, ini kan bolong-bolong bernafas. Bu. Nah, ini gelnya kayak gini. Ini kalau dimasukin air, Bu, itu nanti airnya hilang, Bu. Kesedot semua. Gelasnya kena, Bu. Baru. Wah, itu. Terlalu kering apa ya? Pikiran. Nah, tenang. Nah, ini kalau Ibu buang begitulah. Ini tinggal Ibu ringkes. Wah. Nah, ini kayak gini, Bu. Nanti dia jadi beku. Jadi apa namanya? Jadi kental. Ini kayak gel, Bu. Enak, Bu. Jadi dia daya sampai tinggi. Nah, ini kalau ibu-ibu mau buat scrub boleh pakai ini. Wajah scrub boleh pakai ini. Enak kok, Bu. Adem. Beneran. Bener. Yang penting kan anyar. Nah, ini buat scrub, Bu. Ini dingin loh, Bu. Masih dingin. Cobain. Khasiatnya apa? Ini kan dia mengandung aloe vera, terus mengandung apa namanya? Kalau nggak mau di muka, Bu, tangan. Cobain. Di tangan itu gosok. Adem, Bu. Tenang, Bu. Oh, kasih sisi itu, Bu. Prakon bayar, wes. Tenang, wes. Jadi artinya Ibu sekalian, kalau setiap hari kita pakai produk-produk HNI, otomatis kan ada poin, Bu. Nah, jangan cuma sampai kita aja, ceritakan ke yang lain. Terus ceritakan. Ya, coba tangannya gosok sebelah kiri, Bu. Nanti bedakan dengan sebelah kanan. Pasti beda. Iya, satu bahasa itu enggak. Dia lebih cerah. Jadi kalau kayak itu, Bu, Ibu taruh di kulkas biar awet dingin. Nah, itu buat apa, Bu? Gosok sebelah kiri. Sing untuk irang-irang gitu, Pak. Ruhut. Ibu kan kalau akhirnya kan gini ya. Baret toh. Kok tahu, Pak? Loh, saya anaknya 5 ya, tahu. Nah, itu hebatnya HNI, Bu. Yang penting adalah pakai produknya, cerita manfaatnya, ajak segera untuk gabung. Nah, itulah kenapa hari ini Ibu sekalian, saya ke sini datang jauh-jauh dari Semarang. Kita ingin berbagi. Cukup ya ini. Saya kasih satu masing-masing datang satu bungkus. Nah, yang online nggak dapat, hanya yang offline saja. Oke. Nah, udah, Bu, udah. Tadi mana? Masih ada? Masih ada? Masih ada? Nah, lama-lama dia kan airnya habis, Bu. Silakan, Bu, juga. Ini satu, Bu. Nah, ini greenwash. Ini, Bu, kalau greenwash itu setengah kilo harganya 42.000, mahal atau murah? Jujur. Mahal. Kenapa? Biasa cuma 1 kilo itu 17.000, benar? Pertanyaannya, Ibu kalau sebulan nyuci berapa kilo? Enggak dikeluarin, enggak dihitung. Nah, itu repotnya, Bu. Ibu itu kalau belanja ngangklon digit tapi rata dihitung gitu loh. Kalau sebulan itu 3 kilo, berarti kan udah 17 kali 3, 51.000. Saya, Bu, percaya nggak percaya, anak saya 5, itu kalau nyuci 3 hari sekali, satu saset greenwash. Itu buat 10 kilo bersih, Bu.
bersih. Jadi satu kantong itu saya pakai buat 2 bulan. Masya Allah. Kantong gini, Pak. Iya, 2 bulan. Jadi saya itu nyuci 3 hari sekali, Bu. Kenapa? Kalau nyuci tiap hari, Bu, capek emang kerja aku nyuci tok gitu loh. Karena jujur ya, Bu, ya nyuci di rumah saya. Tuh, karena saya hari ini nggak bisa nyuci lagi, saya nyuruh orang, tolong cuciin, gantiin saya begitu. Nah, kalau pas nyuci itu, saya rendam dulu 1 bak gede itu, rendam pakai 1 green wash. Lalu setelah itu saya pindah, digiling, Bu, pakai mesin cuci, lalu dibilas. Bekas cucian itu, Bu, buat cuci yang kedua, ketiga. Nah, sisanya buat nyuci kayak keset, pel. Bekasnya lagi disiram buat tanaman subur. Kalau sebulan 1 kantong, lebih ngirit, Bu. Lebih ngirit, karena sejatinya para suami ibu tidak pernah mempermasalahkan. Mau rinso, daya, moto, apapun terserah. Yang penting lah, mau pakai sabun Leboy, Nuvo, kontra masalah. Yang penting sabun. Jadi kalau ibu, ya uang yang dikasih suami itu 600 sampai 1 juta itu dikasih ke ibu, ibu pindahin belanjanya ke HNI. Itu ngunutok loh, Bu. Dia ngajak orang banyak. Syukur-syukur kalau ibu punya uang lebih dari 5 juta, Bu, stok produknya. Jadi agen stok toko HNI minimal 5 sampai 10 juta, Bu. Nanti dapat produk semua produk HNI dan boleh milih, terserah. Buat apa sih stok, Bu? Satu yang penting. Kalau kita menjadi satu wasilah kebaikan, Bu, orang itu mengerjakan dan menularkan lagi, maka kita dapat pahala paling gede. Benar? Memudahkan orang untuk belanja, Bu. Kalau hari ini saya di Semarang, Bu, itu saya stok di rumah itu sekitar 200 juta sampai 300 juta produk HNI. Supaya apa? Daerah Kabupaten Semarang kalau mau belanja tidak harus ke Semarang bawah. Kasihan. Jadi kalau ibu punya uang daripada nabung di bank, entek duitnya, rakalan gendai kan gitu. Buat modal orang pengusaha, mending tabung di HNI. Tabung di stokis. Contoh, ibu beli produk yang dibutuhkan, handwash, macam-macam. Nah, ketika ibu butuh beli, Bu, ibu belinya di toko sendiri. Benar? Kalau ibu toko orang lain, Bu, ngajak cah cilik repot. Yang ada nambah gitu loh. Apakah nangis? Toko Kinder Joy lah. Cika lah, macam-macam. Tapi kalau toko sendiri gimana? Enak. Satu. Yang kedua, kalau ada orang datang, Bu, melihat produk ibu, beli nggak? Kalau itu tiap hari, Bu, maka otomatis uang ibu 5 juta tetap ada dalam bentuk produk. Uangnya masih ada kan? Masih ada. Apalagi kalau ibu jadi stokis 20 juta. Jangan tanggung, Bu, stokis 20 juta sekalian. Binakeh gitu loh. Ibu coba, warung kelontong biasa berapa modalnya? Ini berapa ini, Bu? Oh, gede, Bu. Sing mahal apa nih? Mahal tuh tempatnya. Itu warung biasa aja, Bu, minimal 50 juta. Tapi kalau ibu misalnya punya uang 20 juta jadi stokis, terjual semua, dibeli sama agen itu, dapat 7 poin, itu dapat bonus 770.000. Pertanyaan siapa stokis ibu? Stokis. Yang stokis. Oh, belum. Yang stokis. Bu, siapa, Bu? Bu Ani. Kalau ibu stokis, Bu, ada nggak orang yang tidak ibu kenal datang belanja? Ada. Nawar nggak, Bu? Ngutang nggak? Enggak. Ibu nawarin nggak? Kan langsung takut. Bu, aku tuku anu, Bu, ginbos, poro. Langsung bayar, nggak pakai nawar. Dan itu data kita itu ada di AVO, kelihatan. Jadi uang ada, Bu. Yang penting ngombe kopi, pakai ginbos dibayar. Modal cuma 5 juta, jiko wae gitu lah, bayar itu repot, Bu. Jadi cara gini, Bu, uang tabungan pindah ke produk. Nah, uang bulanan biasa beli ke tempat lain, belinya ke toko sendiri gitu loh. Jadi uang bulanan jadi uang tabungan, tabungan balik, duit bisnis itu hasil. Gitu. Jadi jangan dipakai sendiri. Pakai sendiri enggak ya dibayar, Bu. Benar. Bayar, ingat dibayar. Jenengan punya Alfamart. Sing duwe jenengan ya, datang ke Alfamart jiko kopi juga macam-macam, murah bayar. Ya tak polisi. Makanya itu penting ya, Bu ya. Nah, sesi terakhir ini kan udah asar. Ini adalah sekalian kita hari ini berkumpul di sini. Kenapa? Kita pengen berbagi saudara.
Saya pengen ibu-ibu selamat dunia akhirat. Amin. Dengan apa? Produk-produk HNI. Yang kedua, kita sehat. Tambah sehat, tambah berkah. Yang ketiga, Bu, smart, cerdas. Yang keempat, sejahtera. Yang kelima, bersaudara. Kalau ibu-ibu sejahtera, Bu, utang lunas, terus bisa nabung haji, bisa umroh sama istri, sama pasangan kan, Mas Arjat. Amin. Gitu. Jadi umroh itu paling enak sama pasangan. Soalnya saya pernah umroh sendiri, stres, Bu. Tahu stres? Melihat ibu-ibu kan pakai cadar begitu. Kalau di sana kan dibuka umroh itu. Dia lihat orang Suriah, orang Palestina, ya Allah itu. Gagal umroh itu. Tapi kalau orang istri kan enak, Bu, gandeng istrinya, apalagi gandeng ibunya. Lu bayang, Bu. Ibu gandeng sebelah kanan itu suami, sebelah kiri ibu. Kalau ibu tawaf. Ya kayak ibu nangis, Bu. Nangis. Siapa yang doain? Maka kita kerja keras untuk itu. Dan hal ini sangat mudah, Bu. Hanya cerita. Merubah gosip yang haram menjadi gosip yang halal. Daripada cerita tonggone, kemudian cerita ini HNI. Cerita semua ini. Biar cerita, Bu, ibu pakai dulu. Ibu pakai dulu. Nah, silahkan saya lihat nanti belinya bisa dimanapun. Stokis yang ada hari ini. Yang paling pasti di sesi akhir ini, saya pengen banget ibu sekalian, begitu saya datang ke sini lagi, sudah ada stokis yang banyak, DC yang banyak, ada LED, Bu. Apa itu LED, Bu? LED itulah standar minimal gajinya 10 juta sebulan. Standar minimalnya. Kalau saya udah LED dari tahun 2014. Lama gitu ya. Jadi kalau ibu mau jadi LED, Bu, rapat mentor, dan insya Allah kita ada kelas-kelas bisnis juga, Bu. Di Zoom tiap subuh. Nah, nanti kalau berkenan bisa ikut. Bayar murah, Bu, Rp69.000. Rp9.000 setiap subuh jam 5 sampai jam 7. 10 hari. Nanti kita belajar situ ya. Itu mungkin. Setelah ini kita tutup. Yang mau sholat asar boleh silahkan. Saya sudah jamak. Kalau mau konsultasi juga boleh. Kalau mau tahu nomor saya udah tahu ya nomor saya. Ya kan? Di 0857 0857 1190 90 30 99 0857 1190 30 99. Namanya itu Khalid Nawawi. Gabungan dari Khalid bin Walid dan Imam Nawawi, Bu. Masya Allah. Ya, jangan ya. Itu sekalian. Ada mau ditanyakan? Sambil nunggu azan ini. 0857 1190 30 99. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang hadir di chat. Ini ada dari Hong Kong, ada Bu. Ada Mbak Husnul dari Hong Kong, gitu kan. Terus coba ya kita buka ini. Nah, boleh silakan Ibu Bapak sekalian menyapa teman-teman kita, saudara-saudara kita dari mana aja ya. Assalamualaikum, Hong Kong hadir. Salam. Salam. Kita lihatin ya. Wah, banyak ya Pak Khalid. Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini agen HNI dari Hong Kong. Dari Hong Kong itu, Bu. Mereka itu dari kampung ke Hong Kong jauh sana, Bu. Itu cara ini jadi asisten rumah tangga. Nyupir, nyuci piring. Ya. Itu banyak hal dan mereka saya aktif ini juga, alhamdulillah ya. Terus ada ibu-ibu yang banyak juga ada di dari seluruh mancanegara, ada di Wonogiri dan sebagainya, dari Lampung, ada Pak Suripto, ada Pak Mas Sidik, dari Grobogan. Nah, itu. Ada siapa lagi ya? Banyak ya, saya akan langsung semua. Insya Allah begitu. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf jika banyak salah hilaf. Kita tutup bersama-sama dengan baca surah Al-Asr.
Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.